batik, reog Ponorogo, angklung, hingga lagu Rasa Sayange. Satu persatu budaya yang kita kenal sejak kecil pernah dikaitkan bahkan diklaim oleh negara lain sebagai bagian dari warisan mereka. Ini bukan cerita fiksi. Ini pernah terjadi dan bisa terjadi lagi selama kita diam. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang seberapa kuat sih dan seberapa rentan budaya di Indonesia. Lalu apa sih yang sudah pernah terjadi? Dan yang paling penting atau yang terakhir adalah apa sih yang bisa kamu lakukan sebagai warga Indonesia untuk menjaga warisan ini? Indonesia punya lebih dari 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Kita adalah salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sudah benar-benar menjaganya? Untuk menjawab itu, mari kita gunakan framework yang bernama analisis SWOT, yaitu memetakan kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats. Yuk kita mulai! Kita mulai dari fondasi, dari apa yang membuat budaya Indonesia sangat berharga. Kita mulai. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia punya sekitar 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Angka itu bukan sekedar statistik, itu adalah cerminan dari ribuan tahun sejarah, migrasi, dan peradaban yang tumbuh berdampingan di satu kepulauan yang sama. Tidak ada negara lain di dunia yang punya keragaman seperti ini. Dan keragaman tersebut telah diakui oleh dunia berdasarkan Travel and Tourism Development Index dari World Economic Forum. Indonesia masuk 20 besar di dalam dunia dalam hal kekayaan budaya. Jutaan turis datang bukan hanya untuk melihat pantai, tapi juga untuk merasakan upacara adat, menyaksikan pertunjukan wayang, ataupun belajar membuat batik. Di tadi tersebut ada sesuatu yang lebih dalam. Setiap ekspresi budaya Indonesia membawa filosofi, tentang moral, dan cara pandang yang sudah diwarisi selama berabad-abad. Hingga kini, 16 warisan budaya Indonesia sudah resmi diakui UNESCO. Dari batik, wayang, angklung, tari saman, jambu, hingga yang terbaru, reog Ponorogo, kebaya, dan kolintang di tahun 2024. Tapi justru disinilah kita harus berhenti sejenak. Kalau sebesar ini nilainya, kenapa masih ada budaya kita yang bisa diklaim orang lain? Jawabannya ada di kelemahan yang sering kita abaikan. Kekuatan yang tadi banyak sekali, tapi ada celah besar yang bisa membuat kekuatan itu menjadi rentan. Dan celah itu dimulai dari dalam. Yang pertama, dokumentasi dan kecintaan terhadap budaya sendiri. Generasi muda kita tumbuh lebih akrab dengan tren dari luar dibanding tradisi dari kampung halamannya sendiri. Akibatnya banyak tradisi yang hanya hidup di kepala dan ingatan para tertua. Tidak pernah dicatat, tidak pernah direkam, bahkan tidak pernah dipublikasikan. Dan budaya yang tidak terdokumentasi adalah budaya yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya. Disinilah akar masalah pengklaiman dimulai. Kedua, keberagaman yang luar biasa dan banyak itu, jika tidak dikelola dengan benar, bisa berbalik untuk kita menjadi kelemahan. Kedua, ketika komunikasi antar budaya tidak berjalan, perbedaan adat dan nilai mulai berubah menjadi salah paham, bahkan konflik. Dan ketika kita sibuk bertengkar soal perbedaan di antara kita, perhatian kita teralihkan dari ancaman yang datang dari luar. Jadi, inilah kondisi kita. Kita kaya di atas kertas, tapi dari kekayaan itu banyak sekali yang belum tercatat, terlindungi, bahkan belum cukup diklaim sebagai milik negara kita di mata dunia. Dan dari kondisi itulah yang membuka peluang serta ancaman bagi keberagaman dan kekayaan itu. Jadi, justru dari kelemahan itu, kita bisa melihat dengan jelas apa saja yang perlu kita kejar. Kalau masalah utama kita adalah tentang budaya yang tidak terdokumentasi dengan baik atau kurang dikenal oleh dunia, maka solusinya sudah ada, tinggal kita manfaatkan dengan baik. Yang pertama adalah pariwisata budaya, seperti Festival Danau Toba, Jember Fashion Carnaval, sampai tari kecak di Bali. Ketika sebuah budaya kita promosikan dan kita kemas dengan baik, maka dunia akan tertarik untuk melihatnya. Semakin banyak orang yang mengenal tradisi Indonesia, maka akan semakin sulit bagi siapapun yang ingin mengklaimnya. Kedua adalah media digital. Sebuah video tari tradisional yang kita kemas dengan baik bisa ditonton sampai jutaan orang dalam waktu beberapa hari saja.
Setiap konten tentang budaya yang kita buat itu termasuk ke dalam dokumentasi. Dan dokumentasi adalah klaim kepemilikan yang paling kuat yang bisa kita lakukan secara mandiri. Di atas itu masih ada industri kreatif seperti motif batik yang masuk ke ranah fashion dunia, lalu cerita wayang yang diadaptasi menjadi film atau animasi, dan rendang yang dikenal sebagai makanan tradisional khas Indonesia. Ini adalah peluang yang kita miliki sekarang. Namun sayangnya ketika peluang tersebut tidak kita gunakan secara baik, maka ancaman akan terus mengintai. Tapi berasal dari dua arah sekaligus, dari luar dan dari dalam. Keduanya saling mempengaruhi. Dari dalam ada etnosentrisme dan eksklusivisme, di mana ketika seseorang menganggap budaya lebih unggul dibandingkan budaya lain, hal tersebut bukan merupakan suatu kebanggaan, tapi memicu perpecahan. Konflik sosial, diskriminasi, konflik horizontal menggerogoti rasa kepemilikan terhadap kebudayaan bangsa. Konflik rasa kepemilikan terhadap budaya bangsa melemah, maka siapa yang akan menjaga? Ancaman ini bukan hanya teori. Ada juga kasus yang dapat membuktikannya, seperti kasus Reog Ponorogo. Kabar klaim Malaysia atas Reog sudah ada sejak 2007, padahal dari namanya saja sudah jelas, Ponorogo adalah kabupaten di Jawa Timur. Menurut sesepuh Reog, Haji Ahmad Tobroni, kesenian ini sudah ada sejak sebelum abad ke-15, lahir dari masa kerajaan Majapahit. Bertahun-tahun, Reog dibiarkan tanpa perlindungan internasional, dan itulah celahnya. Begitu ancaman klaim menguat di 2022, Indonesia baru bergerak cepat mendaftarkannya ke UNESCO. Pada 2024, Reog Ponorogo akhirnya resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Dari kasus ini, kita belajar bahwa budaya yang tidak diprioritaskan atau tidak didaftarkan ke UNESCO dapat menjadi celah. Dan celah inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing. Kalau kita lansir dari data Antara News Desember 2025, dari potensi ribuan budaya warisan Indonesia yang terdaftar di UNESCO hanya ada 16 dan sisanya masih belum jelas. Sekarang kita masuk ke bagian solusi. Sebenarnya kita sebagai warga biasa bisa ngapain aja sih? Langkah pertama, buat konten budaya di media sosial. Upload tarian tradisional, resep makanan khas, ataupun cerita adat. Kalau kamu yang cerita duluan, orang lain nggak akan bisa ngeklaim sesuatu sebagai milik mereka. Langkah kedua, pelajari dan dokumentasikan budaya lokal. Catat, rekam, dan juga foto. Karena dokumentasi pribadi adalah awal dari perlindungan resmi. Banyak budaya yang hilang bukan karena diklaim oleh orang lain, tetapi karena tidak ada yang mencatatnya. Langkah ketiga adalah dukung dan gunakan produk budaya lokal. Beli batik buatan lokal, tonton pertunjukan tradisional, atau makan di warung khas daerah. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk budaya lokal adalah bentuk dari dukungan nyata. Budaya Indonesia adalah identitas kita, kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Dan menjaganya bukan tugas pemerintah semata, itu tugas kita semua. Kalau video ini bermanfaat, like dan share ke teman-temanmu. Dan kalau mau lihat ringkasan singkatnya, cek TikTok kami lewat link di bio. Terima kasih sudah menonton. Salam budaya Indonesia.